Kalau kita lihat bahwa persentase masyarakat publik untuk taat kepada aturan hukum, memilih menyelesaikan persoalan ini kepada hukum itu semakin kecil. Memilih persoalan penyelesaian dengan cara-cara sendiri. Tadi kan sudah digambarkan berapa banyak yang dilakukan. Kasus terakhir ada Palopo. Itu cara masyarakat kita untuk menyelesaikan, membuang instrumen hukum itu sendiri. Kenapa ini terjadi? Karena contoh, jangankan masyarakat, institusi, aparat penegak hukum sendiri mengambil jalan pintas dalam mencari penyelesaian dan mencari keadilan itu sendiri. Nah, ini menurut saya menjadi tragedi di negara kita ini. Nah, kembali pada pokok persoalan kita ini, sesungguhnya apa yang dikemukakan oleh Bang Hasanuddin tadi, TB Hasanuddin ini, ada dua hal yang menarik saya kira. Saya juga ditulis juga di FB Ijon itu kan, mungkin kritik saya terlalu keras. Pertama, saya mengatakan kita setuju bahwa tidak terlalu boleh cepat menuduh. Tidak boleh kita cepat menuduh bahwa ini. Tapi juga menyatakan tidak, juga tidak boleh juga. Seperti apa yang dimukakan oleh Pangdam 4 di Penegoro. Itu bisa terindikasi menutup-nutupi. Kalau nanti fakta terakhir, hasil penyelidikan ini betul ada terlibat oknum, dia bisa dikualifikasikan menutup-nutupi itu. Orang yang menutup-nutupi sebuah kejahatan merupakan tindak kejahatan tersendiri itu. Pasal 55 turut serta itu, pasal 55 itu. Nah, Bang Karni, kasus ini menurut saya banyak sebenarnya bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan dari sejak awal. TKP ini kalau saya melihat ini ada 4 TKP yang harus kita bedah itu. TKP pertama adalah di KP Yugos itu. Itu TKP pertama, itu tidak bisa kita nafikan. Kejadian di malam Yugos itu, kejadian di KP itu harus juga dilacak, CCTV-nya juga harus dilihat. Saya tidak tahu apakah CCTV itu menurut beredar juga, ternyata ditonton juga oleh institusi-institusi untuk mendeteksi siapa-siapa pelakunya tersebut. Yang kedua adalah TKP yang kedua di Polres Sleman. Yang ketiga adalah TKP di Polda. Yang keempat adalah TKP di Cebongan itu sendiri. Dan kelasnya menurut Pak Kanwil ini kelasnya kelas 2, ya kan? Nah, pertanyaan yang muncul yang harus dijawab oleh penyidik sekarang, saya setuju. Sekarang ini seharusnya dibentuk tim terpadu, apa namanya, tim independen, tim terpadu untuk mengusut tuntas kasus ini. Karena kita tidak boleh biarkan, negara hukum tidak boleh kalah dengan kasus ini. Kalau kasus ini tidak terjawab sedemikian rupa, maka ini akan menjadi presiden. Yang lain kali akan terjadi lagi seperti ini. Nah, pertanyaan yang menjadi janggal itu, kok ini dipindahkan menyampaikan kepada Koramil? Apa ini wajar? Atau sudah ada indikasi bahwa sudah mendapat data-data informasi polisi akan terjadi penyerangan, sehingga tidak ingin lagi terjadi seperti apa yang terjadi di Batu Raja. Yang ini yang saya kira bahan yang harus betul di tim yang sekarang ini yang sedang dilakukan oleh polisi. Dan saya tanya kepada kawan-kawan polisi, ini sedikit lagi akan terungkap. Mulai sketsa sudah mulai terungkap ini. Di mana lagi ruang-ruang yang tempat aman? Kita bisa, lembaga pemasyarakatan sudah terjadi ajang pembantaian, ruang pengadilan sudah terjadi ajang pembantaian, markas polisi terjadi tempat pembakaran, di mana-mana terjadi. Saya ingin menganalisis apakah ini ada hubungan kait-mengait pekerjaan DPR sekarang ini sedang dilakukan. Ya, kita lagi menunda-nunda nih dengan Bang TB Hasanuddin. Undang-undang Komnas HAM kita tolak. Jelas yang menolak Komnas itu hanya 3 fraksi kan, bahwa tidak relevansi undang-undang Komnas HAM itu. Yang kedua, kita TNI ini menurut saya sudah mengalami perubahan yang luar biasa cepatnya, Bang. Reformasi ini. Visi dan misi TNI ini mengalami perubahan cukup luar biasa karena tuntutan. Tadi seperti apa yang dikemukakan oleh Bang Giki tadi kan, karena tuntutan luar kan, reformasi ini juga seperti itu. Tapi dia tidak diikut sertakan dengan perubahan struktur dan kelembagaan di TNI itu sendiri. Sehingga kita jawab, kenapa tidak Kawilhan? Contohnya kita di Papua tidak kuat kok komando wilayah pertahanan kita. Di Batam kita tidak ada kuat. Di daerah-daerah perbatasan tidak ada yang kuat. Tapi kok di daerah-daerah di tempat saya contohnya di Sriwijaya, di Palembang, pertanyaan apa masih membutuhkan kodam-kodam seperti itu? Di Jawa apa masih membutuhkan? Yang ini menurut saya memang perlu harus dievaluasi. Inilah saya mengusulkan betul dengan pimpinan Komisi 3 untuk segera kita mengadakan rapat gabungan dengan Komisi 1. Segera kita mengadakan rapat gabungan dengan Komisi 1 untuk mengevaluasi ini semua. Saya ke proto sosiologi hukum. Fenomena hukum yang ada itu dapat dikaji melalui 3 pendekatan ya. Dapat dikaji secara internal itu melalui pendekatan yuridis murni gitu ya.
dapat dikaji secara eksternal, itu melalui pendekatan sosiologis, antropologis, melalui sosiologi hukum, antropologi hukum, dan sebagainya. Dapat juga dikaji secara transendental, melalui sudut pandang filsafat hukum misalnya. Ya. Nah, jadi kita tidak terbatas pada melihat fenomena di Cebongan ini saja ya, tapi tadi Bung Karni sudah memulai dengan sangat baik, yaitu cerita tentang beraneka kerusuhan massal gitu ya, yang terjadi di Sumatera Selatan, di mana petani-petani yang merasa tanahnya diambil, kok kemudian diberikan kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ternyata punya asing. Sekarang petani berhadapan dengan aparat, Brimob dan polisi gitu ya. Dan kerusuhan-kerusuhan seperti ini sudah lama terjadi dan akan tetap terjadi, karena yang namanya hukum rimba itu sebenarnya hanya permukaannya saja gitu ya, puncak dari gunung es, yang di bawahnya itu ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Yang lebih mengerikan ada penyakit menular yang sangat ganas gitu ya, yang sedang kita derita bersama, diderita oleh masyarakat kita, yaitu penyakit yang namanya dalam istilah sosiologi disebut sebagai anomi gitu ya. A itu tidak ya. Nomi itu kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya norm, kalau dalam bahasa Indonesia norma gitu ya. Tapi bukan tidak ada norma, karena masyarakat sekarang itu bingung karena norma yang ada di dalam masyarakat itu sekarang saling bertentangan. Norma-norma, termasuk norma-norma hukum, mulai dari yang paling tinggi di dalam konstitusi, sampai ke undang-undang, sampai ke peraturan-peraturan pelaksanaan yang lainnya. Di konstitusi kita lihat misalnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Setelah dijungkir balikkan 4 kali Undang-Undang Dasar tadi, kemudian pada penjungkir balikan yang keempat, pasal 33 itu ditambahkan satu ayat lagi, ayat 4. Di mana di situ ditambahkan kata-kata efisiensi. Nah, padahal sebelumnya pasal 33 itu menunjukkan adanya sistem ekonomi kerakyatan. Gitu. Nah, sekarang dengan tambah efisiensi itu terjadi pengaruh, karena kalau berdasarkan kajian filsafat hukum, ada yang namanya aliran The Economic Analysis of Law, itu kata kuncinya kata-kata efisiensi itu. Dan menurut pakar yang namanya Becker, efisiensi itu berarti menunjukkan cara kerja sistem kapitalistik. Dan menurut Coleman gitu ya, itu akan membuat orang yang makin kaya, yang sudah kaya semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin. Dan itu sudah terjadi di tanah air kita, karena indeks koefisien Gini di negara kita selama 3 tahun terakhir ini sudah merosot sangat jauh. Berarti ada sekelompok kecil manusia yang sudah kaya semakin kaya, tapi sebagian besar warga masyarakat itu semakin miskin. Nah, itu yang namanya anomi, itu karena terjadi perbenturan antara norma-norma hukum yang lama, yang sudah kita warisi dari bukan hanya puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang kalau kita belajar di Fakultas Hukum disebut sebagai hukum adat gitu ya, yang nanti kalau dipositifkan terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila gitu ya. Nah, sekarang dia dihadapkan pada nilai-nilai yang dari luar, yang diimpor dari luar. Tadi kalau Pak Kiki nyebutnya sebagai transfusi gitu ya. Kalau saya menyebutnya bukan transfusi, transplantasi. Gitu. Jadi dicangkokkan dari luar. Jadi nilai efisiensi sistem kapitalis, sistem ekonomi kapitalistik yang ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat keempat tadi dicangkokkan ke dalam konstitusi kita. Nah, konstitusi kita itu sekarang pertentangannya bukan antara pembukaan dengan batang tubuhnya. Di dalam batang tubuh itu, di dalam satu pasal pun ayat-ayatnya saling bertentangan. Pasal 33 tadi ayat 1 sampai 3-nya masih ekonomi kekeluargaan, ayat keempatnya sudah ekonomi kapitalistik. Masyarakat itu nggak tahu mana yang harus diikuti. Kalau penguasa gampang diikuti, yang kapitalistik dia boleh, yang kerakyatan boleh, dua-duanya karena dia punya dasar hukum. Tinggal mana yang menguntungkan dia kalau penguasa gitu ya. Tapi rakyat ini yang merasa, kalau dia merasa tertekan oleh pilihan penguasa yang menekan dia, satu-satunya kalau dia sudah, orang kan udah setengah mati, makan pun nggak bisa, masih diinjek juga. Nah, dia di dalam bahasa Indonesia masuk bahasa Inggris itu ada 2. Yang satu namanya orang hutan, yang kedua namanya amok. Nah, rakyat itu reaksinya hanya bisa amok tadi. Penegakan hukum itu ada 2 faktor yang pengaruhi. Ada faktor intern dan ada faktor ekstern. Faktor internnya misalnya hukumnya itu sendiri adil atau tidak, aparatnya bagaimana, memadai atau tidak, prasarana aparatnya bagaimana, lantas budaya hukum masyarakat bagaimana. Karena kalau budaya hukum masyarakat bertentangan dengan hukum yang akan ditegakkan juga percuma. Itu faktor intern yang ada di dalam hukum itu sendiri. Tapi ada faktor yang lebih kuat lagi pengaruhnya, yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern itu adalah faktor dari luar
hukum, meskipun di negara yang konon kabarnya negara hukum itu pun faktor luar itu juga cukup kuat. Faktor luar itu adalah faktor political will dari penguasa. Itu justru yang lebih dominan dari faktor intern dalam hukum tadi. Penguasa di bidang pemerintahan di pusat apalagi di daerah, nanti kalau itu berhadapan dengan kondisi yang merugikan rakyat tadi, nah itu rakyat yang ngamuk tadi melihatnya, loh ini aparat-aparat ini jadi alat penguasa saja, maka dia akan menyerang kepada simbol-simbol pemerintah yang ada. Mungkin kantor wali kota, mungkin kantor polisi, mungkin kantor partai politik seperti di Sulawesi ya, kantor partai politik, kantor perwakilan lembaga-lembaga yang membela yang harusnya mendukung pemilu, pelaksanaan pemilu diserang juga karena masyarakat melihat loh ini kok ternyata jadi alat dari penguasa yang menindas saya.